Ya, itu dia. Aku baru selesai ya makan nasi di majlis perkahwinan. Ya, sebuah perkahwinan ya, sebuah pernikahan sudah semestinya dilakukan hanya sekali dalam seumur hidup kita ya. Walaupun ada yang kahwin berkali-kali ya, tapi padaku berkahwin hanya sekali itu sudah cukup ya. Jadi untuk itu tak heranlah jika seseorang yang ingin mengarungi menempuhi rumah tangga ya, rumah tangga bersama orang yang disayangi meskipun terdengar sederhana, banyak hal yang harus dipersiapkan untuk menuju ke jenjang pernikahan ya, baik secara mental maupun finansial ya. Jadi proses adaptasi para pengantin baru ini pun berbeza-beza ya, ada yang memerlukan waktu lama, ada pula hanya memerlukan waktu singkat untuk beradaptasi. Ya, nah, jadi agar semakin yakin dalam mengarungi bahtera rumah tangga, jadi kamu perlu memahami apa-apa kata pesanan dariku ini ya. Ya, kita pernah mendengar ya, menikah adalah separuh perjalanan ketakwaan kepada Allah ya, dan bahagian dari sunnah Rasulullah ya. Jadi isteri adalah tulang rusuk kamu ya, bukanlah wanita yang boleh engkau suruh-suruh ya, perlakukan ia dengan kelembutan ya, maka ia akan lebih lembut dari perlakuanmu ya. Jadi tiada janji terindah yang didengar oleh wanita ya dari lisan laki-laki kecuali janji akad nikahnya, akad pernikahannya ya. Jadi menurut ini dan itu kepada suami tidak akan mencukupkan keperluan. Cukuplah bersyukur atas pemberian suami kita ya, sebagaimana yang dia mampulah, maka keperluanmu akan tercukupi ya. Jangan kita minta yang enggak sampai membuat suami kita malu dan dia tidak mampu. Jangan sampai begitu ya. Jadi menikah adalah ibadah terpanjang dan terlama, kerana dengan menikah engkau akan menyempurna setengah perjalanan agama dan kehidupanmu ya. Itu dia. Jadi percayalah kepada Allah jika engkau seorang wanita yang beriman ya. Kemudian sambutlah suami dengan senyuman bila engkau seorang isteri yang taat ya. Jadi kalau dia berkurangan lahir dan batin, kita sambutlah dengan senyuman yang taat. Tapi jangan berpura-pura ya. Jangan sekali memburukkan tentang kekurangan suami kita kepada keluarga kita dan kepada teman-teman yang lain ya. Ya, itu sangat tidak baik ya. Dibenci oleh Rasulullah ya. Jangan menghina, mengata, mengumpat tentang kekurangan suami kita kepada orang luar, keluarga kita, teman-teman dan lain ya. Sangat tidak disukai oleh Rasulullah ya. Tiada suatu pun cara terdapat menyatukan dua manusia yang sedang jatuh cinta kecuali menikah ya. Menikah adalah satu momen yang manis sekali ya, menyatukan kedua cinta. Ketahuilah, tanpa engkau sadari, seorang isteri selalu mendahulukan suami dalam segala hal. Satu di antara dalam hal makan ya. Kita utamakan dia dulu ya. Ya, dia mencari rezeki ya, keluar pergi pulang malam ya. Jadi janganlah menuntut ini dan itu kepada suami. Jadilah sang isteri yang sabar, yang selalu di sisinya dalam kondisi apapun, walaupun dia serba kekurangan, kita hadapi dengan penuh tabah ya. Jangan menghina sesekali ya. Dosa ya. Menikah adalah ibadah terpanjang dalam mengarungi perjalanan hidup seseorang. Jadi janganlah sia-siakan suami ataupun isteri ya. Allah titipkan kepadamu ya. Jadi suami atau isteri yang Allah titipkan kepada kamu ya. Itu dia. Menikahlah sebuah proses menerima kekurangan pasangan yang tidak engkau temui ketika takrufnya dengannya ya. Pernikahan itu adalah satu ibadah ya, ibadah yang mulia ya. Jadi menikah adalah solusi terbaik seorang pemuda, kerana dengannya sempurnalah separuh agama dan perjalanan hidup kita. Itu dia. Jadi sesungguhnya menikah memerlukan perjuangan panjang dan lama, akan tetapi terasa indahnya ya. Mudah-mudahan insya-Allah ya,
siapa saja pengantin yang bersanding jadi raja hari ini berkekalan hingga ke anak cucu hidup aman damai ya. Jadi lelaki yang menyanyiakan isteri dan anaknya merupakan lelaki yang buruk hidupnya ya. Jadi wanita salihah adalah yang memelihara diri ketika suami tiada, kerana Allah telah memeliharanya. Tiada keberanian terindah dalam diri seorang laki-laki kecuali keberanian meminang seorang wanita. Itulah kejaguhan lelaki kalau dia berani meminang seorang wanita walaupun kedudukan mereka tidak sama ya. Berumah tangga dengan agama, ilmu dan sifat saling percaya sebagai kesempurnaan. Jauhilah kecemburuan dan saling curiga, kerana ini akan menjadi rayap bagi bangunan yang kukuh sekalipun. Kita hindarkan dari mencurigai antara satu dan lain. Itulah puncanya kita bergaduh ya. Jadi seorang suami dapat menjadi pintu syurga bagi isteri, bagaimana ia dapat pula menjadi pintu neraka untuk isteri ya. Kena faham yang ini ya, kata-kata kalimat ini. Tiada komunikasi terindah kecuali komunikasi yang saling menyapa antara suami dan isteri ya. Itu dia sering berhubung ya, berbicara dengan suami, menatap muka ya. Kalau kita suami berbicara dengan kita, menatap mukanya, jangan membuangkan muka ke arah lain. Itu satu penghinaan bagi seorang suami. Jadi seorang wanita dapat mengubah rumah tangga menjadi syurga ya, sebagaimana ia dapat pula mengubahnya menjadi neraka yang tak terbayangkan ya. Jadi begini ya, berperilaku baiklah terhadap isteri dan jangan pernah lelah dan menasihatinya dengan kelembutan kerana ia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok ya. Isteri mesti menghormati kaum suami ya. Jadi seorang suami ibarat rumah ya, jika engkau mematuhinya, ia akan melindungi dan mencukupi keperluan kita. Namun jika engkau mengkhianatinya, maka ia akan berpaling darimu ya. Intimate moment together with the parents. It's going to be an emotional moment ya. It's going to be ia akan menjadi sesuatu detik-detik yang sangat emosi. Ya, saat-saat momen ini ya, ketika kita bersalaman ya, memeluk, meminta restu daripada kedua orang tua ini. Kedua orang tua kita adalah satu momen yang menyentuh perasaan, kerana kita minta doa daripada kedua ibu bapa kita. Perlu ya. Ya, inilah satu saat momen yang kita tersentuh perasaan kita ya. Ya, aku sambung kembali tentang hari pernikahan ya. Jadi saat seorang pria mengatakan, saya terima dalam sebuah akad pernikahan, maka itu berarti itu mengatakan bahawa saya menerima tanggungjawab untuk melayani, mencintai dan melindunginya. Ya, harus patuh ya dengan kata-kata ini ya. Jadi seorang pria mendambakan istrinya yang sempurna, seorang perempuan yang juga memimpikan susuk suami yang sempurna, namun keduanya tidak menyadari bahawa mereka dicipta untuk saling menyempurnakan. Ya, itu dia. Jadi ketika suami isteri saling memandang satu sama lain dengan penuh cinta dan kasih sayang, maka Allah memandang keduanya dengan tatapan kasih sayang. Ya, suami mungkin tidak sempurna, tapi dia sangat menyempurnakan di matamu ya. Suami mungkin tidak sempurna, tapi dia sangat sempurna di mataku ya. Seorang suami yang baik akan orang itu seorang suami yang baik ya, suami yang hebat akan mendengar dengan baik tentang cerita isteri yang membuatnya menangis ya. Itulah segelintir kisah pesanan dariku untuk pasangan suami isteri ya, yang melangsungkan hari pernikahannya hari ini. Siapa saja yang menikah di hari ini, ku ucapkan ya rukun damai
hingga sampai ke anak cucu, ya, saling memahami antara satu dan lain, sayang menyayangi, cinta mencintai, si suami dan si istri menyayangi keluarga masing-masing, ya, jangan berpihak satu belah pihak, jangan berat sebelah, jangan pilih kasih, ya. Kita mesti menyayangi keluarga sebelah suami, begitu juga keluarga sebelah isteri, tidak boleh dibeza-bezakan, jangan sekali berat sebelah ataupun pilih kasih, ya. Ya, selamat pengantin baru untuk semua, ya. Semoga panjang umur hingga ke anak cucu hidup bahagia, ya. Ya, terima kasih atas waktu anda, ya, menonton video tentang hari pernikahan ini, ya. Terima kasih banyak-banyak. Thank you so much, guys. See you for my next video. Thank you. Bye. Love you.